Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswiku semuanya, peserta kursus, baik yang mengikuti secara online maupun secara offline, yang sudah bergabung melalui fitur channel UHJ Banjar untuk bergabung mengikuti kursus online kami, kursus Tikum, khusus untuk pengenalan komputer, Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, saya akan memperkenalkan dulu untuk keamanan perangkat yang kita gunakan dalam kursus ini maupun ketika Anda bekerja. Anda minimal harus menguasai pengenalan dasar terhadap komputer ini. Yang pertama, yang paling Anda sayangi dan harus Anda kuasai adalah CPU. Ini adalah CPU. Bagian belakang CPU terdiri dari colokan jack power listrik PLN dan konektor-konektor ke bagian eksternal dari CPU ini. Oke, dan bagian depannya ada tombol untuk lubang USB tambahan apabila berfungsi, CD-ROM, power, dan lampu-lampu indikator, baik lampu indikator hard disk maupun lampu indikator power. Yang penting harus kalian kenali adalah di mana tombol powernya dan di mana lampu indikator bahwa CPU itu sudah hidup apa belum, ya. Nah, kemudian saya akan langsung aja praktekkan bagaimana untuk merakit komputer ini supaya bisa digunakan. Yang pertama harus siap dulu mouse, keyboard, kemudian pastikan dulu ada monitor yang siap digunakan, kabel sudah tercolok listrik, kabel PGA sudah siap dan sudah nyala. Oke. Nah, kalau sudah begitu, maka langkah yang harus Anda kerjakan selanjutnya adalah menyambungkan monitor ini dengan kabel yang tersedia. Ada kabel PGA dan ada HDMI. Yang ini PGA kita colokkan ke PGA. Seperti ini, pastikan terpasang dengan sangat kuat. Pastikan terpasang dengan sangat kuat. Nah, setelah itu baru kita colokkan USB dari keyboard. Nah, setelah itu mouse-nya kita ambil, kita sambungkan. Karena ini wireless jadi tanpa kabel, kita colokkan ke sini. Kalau menggunakan PS2 di sini, karena sekarang zamannya sudah USB, semuanya USB. Nah, jika ada speaker atau salon, colokan di bagian tengah untuk ke output suara. Jadi suara akan keluar di sini. Ini input dan ini mic. Jadi yang di tengah adalah untuk ke speaker aktif ya. Kalau speaker non aktif tidak bisa hidup, tidak bisa keluar bunyinya. Nah, setelah itu baru Anda colokan listriknya. Tapi tidak jadi masalah mau listriknya duluan atau apa, bagaimana ya, terserah yang memasang ya. Cuma lebih aman listrik ke PLN itu paling belakang setelah semuanya tersambung. Nah, kalau sudah seperti ini, sahabat, sudah pasti terhubung. Ini sudah pasti terhubung, mouse-nya sudah tadi ya. Dan pastikan monitornya ini sudah nyala. Kalau monitornya tidak nyala, sedangkan kabel sudah tersambung semua, jangan menghidupkan di sini dulu. Cek dulu sampai ini menyala. Oke. Bila dia tidak nyala, maka kita cek kabel-kabel kelistrikannya apakah sudah tersambung apa tidak. Atau monitornya rusak, jangan digunakan. Oke. Nah, kalau sudah pasti nyala monitornya seperti ini berkedip atau standby, baru boleh menghidupkan CPU. Sebab apabila CPU langsung dihidupkan, sedangkan monitor sebagai mata kita belum hidup, itu akan membahayakan CPU karena dikhawatirkan CPU-nya hidup, karena di sini mati, disangka CPU-nya tidak bekerja, padahal dia sudah hidup standby menanti, sedangkan mata kita aja yang buta. Nah, itu bahayanya adalah ketika CPU-nya sudah hidup, di situ mati, lalu kita anggap mati semuanya, lalu kita cabut jack listriknya, maka itu akan merusak CPU karena CPU-nya mati secara paksa. Oke, kita akan coba hidupkan apakah CPU-nya bekerja apakah tidak.
Oke. Menekannya kalaunya tekan sekali tidak mau, kita tekan lagi agak lama, begitu ya. Karena tiap CPU itu berbeda-beda ya. Dan kalau dia sudah nyala seperti ini, jangan ditekan lagi. Oke, kalau ditekan lagi itu membahayakan, apalagi Anda menekan keyboard di sini, lagi dia bekerja boteng seperti ini, ya, BIOSnya sudah hidup. Kalian tekan di sini, itu akan mereset ulang window. Nanti bisa-bisa kalian mendelete windownya dan itu akan merusak instalasi dari perangkat lunak komputer ini. Ya, nah jadi langkah-langkah ini wajib kalian ikuti dari awal tadi sampai sekarang, sampai saat ini. Jangan sampai ada yang salah. Kalau ada yang salah, itu akan membahayakan. Dan jika Anda dites orang ketika ujian mau masuk kerja, Anda tidak bisa menggunakan langkah-langkah seperti ini, saya jamin Anda tidak akan lulus. Oke, nah sudah siap. Kalau sudah standby seperti ini berarti komputernya bagus. Kalau dia nyala tapi tidak bisa hidup sampai ke situ, berarti komputernya rusak. Dan soal rusak tidaknya komputer itu menjadi bagian teknisi yang lain, bukan Anda. Oke, kursusnya adalah kursus teknisi. Anda adalah pengguna komputer. Jadi Anda harus bisa merakit komputernya, menekan power, dan di situ nyala. Tugas Anda sudah selesai dan Anda siap bekerja memberi perintah kepada komputer ini. Baik, dan ini sudah oke ya. Nah, tinggal Anda bagaimana mematikan komputer. Untuk mematikan komputer, ketika komputer standby, ini standby, kita klik ada pointer mouse. Kita gerakan mouse-nya, bergerak dia. Klik kanan, keluar menu. Ingat, klik kanan yang sebelah sini, yang sebelah kanan, yang biasanya ditekan dengan jari tengah. Klik kanan, keluar menu. Lalu kita pilih sorot refresh. Tombol pilihnya adalah yang kita klik pakai jari telunjuk, jari tengah klik kanan. Oke, klik. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini sudah siap. Nah, ini sudah siap. Dan kita akan langsung matikan komputer. Ada dua cara untuk mematikan komputer. Ada kita klik kanan di tombol start. Lalu kita pilih sync out dan pastikan yang dipilih adalah shutdown. Jangan sampai nekan restart. Komputernya akan hidup lagi padahal kita sangka mati. Lalu kita cabut jacknya, itu akan merusak komputer itu. Dan itu sangat berbahaya dan sangat fatal kesalahan Anda. Jadi pastikan yang ditekan adalah shutdown dan komputer pasti akan mati. Nah, kemudian ALT F4. Tekan dan tahan ALT. Setelah ini diklik di refresh. Nah, tekan ALT, tekan dan tahan begitu. Lalu tekan lagi F4. Dia akan keluar menu itu. Tekan lagi sekali hilang, tekan lagi sekali keluar lagi. Pastikan yang dipilih adalah shutdown seperti ini. Sebab sama ketika kita tekan di start tadi, ada pilihan ini juga. Ada restart, shutdown, sync out, dan switch user. Nah, jadi kita pilih shutdown. Oke? Nah, oke, kita akan langsung matikan komputer. Matikan, tekan enter. Komputer akan mati dengan sangat aman. Jangan sampai Anda cabut jacknya di belakang sana, karena itu akan merusak bagian dari komputer ini. Oke, bagian apa yang akan rusak? Baik, akan saya tampilkan. Kita akan buka CPU ini, kita hidupkan dulu. Oke, dia hidup tuh. Nah, oke, sahabat, itu dia hidup. Nah, kalau Anda mematikan komputer secara paksa, bagian pertama yang akan rusak adalah hard disk. Ini adalah hard disk, penyimpan data Windows, software, dan data ketikan atau pekerjaan Anda. Yang kedua yang akan rusak adalah mainboard. Mainboardnya akan rusak, tidak bisa lagi mengkoordinasi semua perangkat hard disk ke yang lainnya. Yang ketiga adalah memori. Biasanya yang cepat rusak memori karena tegangan turun naik. Nah, memorinya ini RAM atau memori. Nah, jenis-jenis RAM nanti kalau mau belajar silahkan di bagian
kursus teknisi ya, teknisi komputer. Dan prosesor ada di belakang kipas ini. Dan ini adalah power supply-nya. Ya. Nah, kalau listrik turun naik biasanya yang rusak adalah bagian dari power supply-nya. Kalau dia tidak bisa menahan, dia tidak mati otomatis, maka bagian berikutnya akan rusak, memori dan hard disk atau mainboard. Sama ketika Anda mematikan komputer secara paksa. Oke, ya. Demikian yang dapat saya bagikan sebagai pengenalan komputer kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa terus semangat untuk belajar dan simak terus materi-materi kursus kita. Kerjakan tugasnya bagi yang online. Jangan lupa baca deskripsi. Di sana ada link yang harus kalian isi sebagai bukti kalian sudah menguasai materi ini. Ya. Nah, sebagai bukti ini pertemuan ke berapa kalian isi dan hasilnya apa, tugasnya kalian kirimkan di sini. Bagi yang offline, bagi yang langsung kursus di tempat kami, nah, mereka langsung bisa mengerjakan tugasnya dan menyimpan filenya di folder yang kami perintahkan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat peserta khusus yang baru bergabung. Selamat bergabung. Salam sukses, sukses belajar, sukses kuliah, sukses bekerja, sukses dunia akhirat. Jangan lupa selalu semangat dan berdoa. Oke? Oke, motornya kencang sekali. Oke, mudah-mudahan berkah ilmunya, berkah dan sukses kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.